wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus di Big Bro. Kali ini kita akan membahas soal tentang pengetahuan kuantitatif UTBK 2020. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya tentang UTBK 2019 tentang pengetahuan kuantitatifnya bagian TPS. Jadi kali ini kita akan membahas lagi UTBK yang tahun 2020 tentang pengetahuan kuantitatif. Mungkin ada beberapa materi yang sama dan ada beberapa materi yang baru muncul pada saat UTBK 2020 ini. Jadi 2021 juga ada yang agak berbeda dari sebelumnya, dan mungkin 2022 pasti ada lagi soal-soal yang akan lebih berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu simak baik-baik video pembahasan kita kali ini. Langsung saja di pengetahuan kuantitatif ini di nomor 1 akan membahas tentang matriks. Jadi pada saat 2020 ini pertama kali muncul tipikal soal matriks pada soal pengetahuan kuantitatif. Padahal tipikal soal matriks ini kan dia masuk di matematika TKA-nya. Jadi di sini pertama kalinya muncul tipikal soal matriks. Jadi ini kayak matematika dasar juga. Tetapi matriks ini ya lumayan lah, intinya teman-teman tahu rumusnya. Jadi di sini saya memberitahu dulu untuk tipikal soal ini. Jika matriks, ini ada matriksnya, misalkan saja mau mantan Anda dan seterusnya teman-teman. Jadi di sini ada matriks A misalkan memiliki determinan 4. Jadi dia memiliki determinan 4. Teman-teman di sini menentukan nilai X-nya. Sini sebenarnya tipikal kayak model pengerjaan biasa dalam matematika, hanya main pindah-pindah ruas dan seterusnya. Oke teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit dulu untuk mencari determinan, karena di sini ada clue-nya determinan. Jadi misalkan ada matriks A, itu teman-teman misalkan isinya A, B, C, D. Terus dalam ini juga akan mencari berapa determinan dari A. Jadi determinan A boleh kayak gini, determinan A-nya itu rumusnya di mana kali silang, di mana A kali D, AD, dikurang dengan C kali B atau BC saja kita gunakan. Oke, jadi ini rumus untuk mencari determinan A-nya teman-teman. Jadi dilihat dari atas, ini kayak model persamaan-persamaan biasa, di mana ini tinggal kita kali silang teman-teman. Oke, jadi 2 kali 2 dapat 4. Terus ingat dia akan dikurang, teman-teman di sini pakai dalam kurung saja supaya lebih aman. Tinggal main kali silang. Kali silangnya nih. Min 2 kali X itu menghasilkan min 2X. Min 2 kali min 1 positif 2. Terus determinannya kan ini hasil dari, berarti sama dengannya itu sama dengan 4 teman-teman. Sisa ini main pindah-pindah ruas nanti. Dimana ingat makanya saya pakai dalam kurung supaya lebih aman masalah positif negatifnya. Jadi 4 min ketemu min. Min kali min 2X berarti positif 2X. Positif ketemu negatif berarti menjadi negatif. Jadi ini negatif 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 kan itu hasilnya 2X ditambah dengan 2 sama dengan 4. Teman-teman tinggal pindahkan 2-nya. Jadi 2X itu sama dengan 4 dikurang dengan 2 menghasilkan 2. Berarti teman-teman dapatkan X-nya sama dengan itu 1. 2 bagi 2. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, jadi jawabannya bravo. Oke. Jadi mudah kan kalau teman-teman mengetahui konsep awal dari tipikal soal ini. Jadi ini hanya teman-teman mempelajari tentang konsep determinan itu sendiri. Jadi ini gampang sekali. Biarpun materinya ini tentang matematika, apalagi namanya ini teman-teman, matematika di TKA, tetapi ini kan juga mudah sekali cara pengerjaannya. Kecuali tipikal soalnya ya susah. Ini bisa jadi tidak masuk di TPS, tapi ini simple, sederhana banget. Dimana hanya mengetahui sifat dari determinan itu, rumusnya apa. Oke, mudah kan untuk nomor 1. Nomor 2 juga ini teman-teman kita menggunakan tetap determinan. Tapi teman-teman pasti bingung, di mana determinannya? Hanya diketahui matriks A-nya ada, ini. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai X adalah. Jadi teman-teman, di sini kembali lagi ke materi SMA kelas 1. Di mana kalau matriks singular ini artinya dia determinannya itu sama dengan 0. Oke teman-teman. Jadi kalau ada matriks yang dikatakan matriks singular itu nilainya 0. Jadi kalau ada juga tulis determinan A-nya 0 ya tidak apa-apa. Jadi kalau dikatakan dia matriks singular pasti determinannya menghasilkan 0 atau determinannya 0.
Kalau ada angka ya determinan non singular. Artinya bukan singular, bukan singa dan ular kayak gitu. Oke, jadi di sini ada matriks A-nya. Diketahui determinannya itu 0. Jadi mirip konsep yang tadi, tetap sama, bukan mirip, sama. Dimana tinggal kali silang, min 3 kali min 4 itu menghasilkan min. Itu menghasilkan positif 12. Nah, positif 12. Terus akan dikurang, jadi teman-teman kali silang. 4 kali X, 4X. 4 kali 1 tambah 4. Nah, kayak gini. Sama dengan 0. Jadi ini ingat, tinggal kali-kali masuk lagi negatifnya. Jadi 12, min ketemu positif ya min 4X. Min ketemu positif ya min 4. Itu sama dengan 0. Jadi nanti min 4X. Nah, dimana teman-teman? 12 ini kita kurangkan dengan 4. Itu kan menghasilkan berapa teman-teman? Itu 8. Jadi hasil dari 8 pindah ruas menjadi minus 8. Minus 8 bagi 4 menghasilkan X-nya 8 bagi 4 itu menghasilkan 2. Jadi jawabannya adalah delta. Jadi gampang sekali kan untuk tipikal soal yang kayak matriks ini. Jadi mungkin teman-teman ya perbanyak-banyak lagi materi-materi matriks, sempat di 2022 matriks yang akan berbeda. Tetapi di 2021 saya kasih bocoran sedikit, dia itu tentang kesamaan matriks. Dia tidak menggunakan lagi determinan, dia menggunakan soal matriks tapi menggunakan konsep kesamaan matriksnya. Jadi itu akan berbeda lagi. Tetap konsep matriks teman-teman yang akan dipelajari. Nah, makanya teman-teman harus permantap lagi juga di materi matriks. Itu sangat mudah kalau teman-teman pelajari kayak gitu. Oke, jadi ini tipikal soal yang hampir sama lagi sebelumnya, tetapi di sini yang akan dicari itu nilai dari 3X dikurang 1, bukan cuma X-nya saja. Jadi teman-teman mencari X-nya lagi, baru nanti substitusikan. Susikan ke dalam. Kayak gitu teman-teman. Jadi, ini kan sudah aman, determinan P-nya itu sama dengan 0. Jadi teman-teman tinggal kasih silang. 2X kali 3X menghasilkan berapa teman-teman? Itu 6X. Dikurang dengan 6 kali 2 itu 12 sama dengan 0. Nanti 6X sama dengan 12 pindah ruas menjadi positif 12. 12 bagi 6, X-nya sama dengan 2. Jadi aman, X-nya tinggal substitusikan. Dimana 3 itu akan dikali 2, terus nanti dikurang 1. 3 kali 2 itu menghasilkan 6. 6 dikurang dengan 1, teman-teman berapa hasilnya itu? 5. Ini lagi jawabannya lah delta. Mudah kan? Nah, jadi sudah sebentar teman-teman mengerjakan tipikal soal kayak gini. Intinya teman-teman ya pelajari materi yang telah kita bahas ini. Perhatikan baik-baik saja. Simak baik-baik videonya. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini di mana diberikan sebuah fungsi beta atau fungsi apapun itulah didefinisikan oleh. Jadi dia soal ini dikasih atau diberikan sebuah rumus kayak gini. Ini tergantung yang buat soal ya. Bukan saya membuat rumus kayak gini. Ini tidak ketetapan. Ini cuma tipikal soal yang diberikan rumus tersendiri kayak gitu. Di mana fungsi B-nya itu kalau W dalam ini tambah lingkaran baru kali, kurang lingkaran, Y-nya baru kali ini X tadi, bukan kali X, baru Y-nya, baru lingkaran kali, baru Z. Itu menghasilkan rumusnya di mana W ditambah X-nya berapa nanti dikali Z-nya per Y-nya. Ini teman-teman mirip soal-soal yang kayak sebelumnya itu di 2019, kayak model diberikan juga konsep kayak ini, di mana teman-teman nanti substitusikan nilai-nilai yang ada di dalam. Jadi ini sebenarnya cuma konsep substitusi, di mana nilai fungsi B-nya itu ada 2, 3, 4, min 2, di mana yang depan ini, ini kan tadi W, jadi W-nya itu 2. W-nya 2, jadi teman-teman saya langsung masukkan saja, di mana W-nya itu 2 akan ditambah dengan X-nya. X-nya ingat dia di sini, X-nya itu 3, terus akan dikali dengan Z-nya. Ingat Z-nya itu yang di belakang sini, itu min 2 akan dibagi dengan Y-nya berapa itu? 4 teman-teman. Oke, ingat definisi operasi, di mana teman-teman harus dulu mengkalikan. Di mana 3 kali min 2 berapa? 2 ditambah minus 6. Oke, jadi teman-teman bisa tulis saja 2 akan dikurang dengan 6 akan dibagi 4. Jadi nanti ini dapat min 4 akan dibagi 4 menghasilkan min 1. Jadi jawabannya adalah cinta, karena cinta selalu benar untuk orang yang tepat kayak gitu. Jadi mudah kan untuk tipikal soal ini mirip soal-soal UTBK di 2019
tentang mensubstitusikan saja diberikan sebuah konsep rumus. Nah, lanjut lagi di nomor 15 ini, nah, teman-teman juga diberikan di situ ini agak miring. Di mana teman-teman diberikan sebuah model fungsi. Fungsi ini yang berbeda dari sebelumnya, di mana ini 2z ditambah y dikurang min w. X-nya di mana ya terserah, ini kan berarti kayak dibuang saja. Kita ikut saya dari soalnya ini teman-teman ya, soal asli pada saat 2021. Jadi saya ini mengambil soal aslinya di 2021 teman-teman. Jadi lanjut saya, di mana 2 kali z, jadi 2 dalam kurung z-nya berapa, ingat paling belakang itu 3. Terus akan ditambah y-nya, y ingat di sini berarti 4, akan dikurang dengan min w. W-nya itu 1, berarti min 1 teman-teman. Jadi ingat, ini kenapa terlalu turun, nah, biar saja. Lanjut di bawahnya, 2 kali 3 ingat harus dikalikan dulu, ini 6, akan ditambah 4, akan ditambah dengan 1. Jadi 5 ditambah 6 itu menghasilkan 11 teman-teman. Jadi jawabannya adalah alfa. Jadi sangat mudah dalam menjawab tipikal soal UTBK 2020 kan. Nah, jadi ini teman-teman ya belajar saya baik-baik dan mengerjakan soal-soal yang terdahulu. Kenapa? Itu akan teman-teman mengetahui bagaimana tipikal soal yang dulu. Nanti di 2022 kan belum ditahu tipikal soal apa yang akan muncul. Jadi ini sudah ada patokan dari awal. Daripada pelajari semuanya ujungnya tidak ada masuk biar 1, itu kan yang nggak baik. Apalagi kan ini tipikal soal PK ini seperti soal matematika dan matematika dasar. Kan itu matematika sangat banyak. Jadi tidak mungkin teman-teman mau pelajari semua dalam waktu yang singkat. 1 tahun pun mungkin teman-teman belum bisa. Kenapa? Karena banyak materi yang akan dipelajari. Bukan cuma 1 yang mau dipelajari. Ada total 8. Jadi itu teman-teman, pelajari saja yang inti-inti dan penting-pentingnya. Jadi mungkin itu saya pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Just one more day with you. It's everything I need. One more